الحمد لله الحمد لله الذي جعل كل شيء اعتبارا للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم وصدق الله رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, keafiatan. Dengan izin Allah kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam terus kita lafazkan, kita lantunkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang terus kita lantunkan, dengan izin Allah, mari sama kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun mau'izah atau pesan-pesan Jumat pada kali ini, yaitu tema ilmu pengetahuan sebagai puncak kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian khatib mengajak kita semua, kepada khatib pribadi dan kita pada khususnya jemaah, mari sama terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara upaya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga terus kita bisa istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Seluruh ilmu seharusnya dapat menjadikan kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap muslim diwajibkan menuntut ilmu, memperoleh ilmu. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Maka menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Maka daripada itu, prioritas kita dalam menuntut ilmu adalah mempelajari ilmu agama, khususnya ilmu iman dan Islam, serta ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun umat Islam tidak boleh begitu saja mengabaikan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena tanpa ilmu
umat Islam hanya akan menjadi terbelakang, ketinggalan dibanding dengan umat-umat lainnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran telah menceritakan kisah Qarun sebagai contoh bahwa sungguh tidaklah elok jika manusia hanya mengumpulkan harta tanpa berusaha menambah ilmu pengetahuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat 28, surah ke-28 ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Awalam ya'lamu anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsara jam'a. Wa la yas'alu an dzunubihimul mujrimun. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasannya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Quran surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 78. Tentunya dalam peristiwa ini pelajaran bisa kita ambil adalah bahwasanya Qarun itu sangatlah sombong. Dia menyombongkan dirinya. Dia lupa akan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesombongan itu Allah menjatuhkannya, bahkan menenggelamkannya di dalam bumi beserta harta-hartanya. Sidang Jumat rahimakumullah. Memang benar bahwa mencari ilmu sungguh terasa amat berat, bahkan sulit. Terutama ilmu-ilmu yang dapat semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar rintangan kita, tantangan kita, godaan kita. Maka jika ingin beruntung di akhirat kelak, maka ilmu pula lah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu mari sama-sama kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan keberuntungannya sangat banyak, fadilahnya sangat banyak. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi." Siapapun yang menghendaki keberhasilan, baik itu dunia, maka ia harus berilmu. Maka barang siapa juga yang menghendaki keberuntungan akhirat, maka ia pun harus berilmu. Dan siapapun yang menghendaki keduanya, tentu ia harus berilmu. Maka hadis ini mengajak kita, tentunya ilmu yang kita peroleh harus sepadan. Ilmu yang kita harus cari harus sesuai dengan keseimbangan, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, bahwa mencari ilmu demi ridha Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Maka belajarlah terus kita menuntut ilmu adalah mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'adz juga menyatakan, mencari ilmu adalah perjuangan yang pahalanya seperti pahala berjihad. Mengajarkannya adalah ilmu itu sedekah. Maka Allah menjelaskan dalam Al-Quran yang artinya, adakah sama antara orang-orang yang mengetahui atau berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui atau berilmu? Quran surah Az-Zumar ayat 9. Tentu kita dapat membedakan antara mereka yang memiliki ilmu dan mereka yang tidak memilikinya, karena ilmu pengetahuan adalah puncak segala kebahagiaan. Sebagaimana kebodohan adalah titik awal dari segala keburukan, keselamatan datang dari ilmu, kehancuran datang dari kebodohan. Semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.